Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membenarkan kalau ada transaksi yang salah input. Nah, jadi ini Ibu akan memberikan transaksi salah input yang sering terjadi di soal UDW Rastri. Nah, untuk yang pertama adalah pada saat kalian melihat di trial balance klasik, ini kesalahan yang pertama yang sering terjadi adalah totalnya sudah benar sesuai dengan soal ya, totalnya sudah benar, tapi kalau kalian, jadi kalian harus hati-hati dan lihat lagi, perhatikan masing-masing akunnya apakah benar setiap akunnya. Nah, Ibu di sini diketahui, ini kalian sesuaikan dengan soal. Cash in bank itu seharusnya 241.118.000. Nah, sedangkan di sini 241.103.000. Nah, kalau di sini ada satu yang salah, berarti ada yang lain lagi kan yang salah ya. Jadi kita juga cek lagi semuanya. Cek satu persatu, ternyata diketahui bedanya itu dari late fees paid. Late fees paid-nya di sini 1.965.000. Sedangkan seharusnya late fees paid itu senilai 1.950.000. Nah, berarti kesalahannya ada di pada saat kita memasukkan late fees paid. Jadi kalau kalian ingat, late fees paid ini kita masukkan pada saat transaksi jurnal pembayaran utang. Transaksi pembayaran utang. Nah, caranya kalau di transaksi pembayaran utang kita bisa lihat di list ya, kemudian purchase, kemudian purchase payment dan pembayaran utang ya, purchase payment. Nah, kemudian payment date-nya kita hilangkan saja checklistnya. Kemudian kita lihat di PT Indotech ya. Jadi yang late fees paid, pembayaran utangnya pada saat sebelumnya kita input itu adanya di tanggal 23 Desember di Indotech. Kita buka. Nah, kita buka di sini seperti ini contohnya. Nah, di sini dendanya itu 165, seharusnya dendanya itu adalah 150 karena 1% dari 15 juta ya, 1% dari 15 juta. Jadi bukan 1% dari jumlah utang ya, tapi dari jumlah pembeliannya. Nah, caranya gimana? Caranya tinggal kalian klik di sini, klik kanan, kemudian diskon info, kemudian diganti jadi 150.000. Klik OK, kemudian kalian save and close, kemudian kalian refresh. Nah, di sini sudah terganti nilainya itu 16.650. Sekarang kita lihat trial balance-nya. Kita refresh lagi. Nah, di sini juga sudah terganti 241.118.000. Kita lihat late fees-nya juga sudah terganti 1.950.000. Nah, ini adalah contoh pertama kesalahan input. Selanjutnya contoh untuk membenarkan transaksi penjualan tunai. Nah, di sini kita lihat cash in bank-nya
senilai 14 juta dan account receivable-nya senilai 885 sekian-sekian ya. Nah, ini salah. Jadi kita ketahui dari menyesuaikan dengan soal ini salah. Nah, kalau kas dan piutang yang salah berarti berhubungan dengan pelunasan piutang atau penjualan tunai. Jadi penjualan tunainya belum dibayarkan seperti itu ya. Jadi cara membetulkannya, kita klik 2 kali di account receivable-nya. Nah, kita lihat satu persatu, kita sesuaikan dengan soal apakah seluruh transaksi sudah ada di sini. Ya, seluruh transaksi yang ada di soal yang berhubungan dengan piutang. Dengan piutang berarti ada faktur penjualan kredit dan penjualan tunai. Nah, kemudian piutangnya yang berhubungan dengan transaksi pelunasan piutang. Di soal kita lihat apakah semua pelunasan piutangnya sudah ada. Nah, kemudian kita lihat di sini penjualan tunai. Apakah penjualan tunainya sudah ada sales receipt-nya? Ternyata belum. Ya. Nah, berarti kita ketahui salahnya di sini. Ya, sales receipt penjualan tunai tapi belum dibayarkan gitu. Jadi ini seperti masuknya jadinya ke piutang. Jadi belum dibayarkan ya. Cara membetulkannya gimana? Kita klik 2 kali di sini di nominalnya. Kemudian ini kita masuk ke fakturnya, kita tinggal klik pay. Jadi kalau sales invoice-nya ini sudah ada stempel paid di sini, berarti kita sudah membuat sales receipt-nya. Tapi kenapa nggak ada di trial balance? Mungkin salah tanggal. Nah, tapi kalau misalkan di sini di fakturnya tidak ada stempel paid-nya, berarti kita belum membuat sales receipt-nya. Nah, cara membuatnya sama seperti kita membuat yang sudah Ibu ajarkan ya. Jadi klik pay. Kemudian form numbernya disesuaikan sama dengan fakturnya ya, faktur penjualan tunainya KN01. Kemudian tanggalnya juga harus sama, 13 Desember 2015, dan tanggal ceknya. Nah, ini jadi kalau misalkan kalian di fakturnya sudah ada tanggal paid, sudah ada stempel paid-nya, tapi ternyata jurnalnya atau di neraca saldo tidak ada, berarti kalian salah di tanggalnya. Nah, tanggal ini. Cara membetulkannya sama seperti ini ya. Jadi kalian tinggal buka saja, kemudian kalian betulkan tanggalnya. Nah, kemudian save and close. Nah, kalian lihat kalau sudah dibuat transaksinya berarti ini sudah ada paid-nya. Kita save and close lagi. Di sini kita refresh. Nah, di sini sudah ada sales receipt-nya. Kemudian kita close lagi. General ledger-nya, trial balance-nya kita refresh lagi. Nah, sudah benar. Selanjutnya masih berkaitan dengan kas bank dan account receivable piutang. Nah, kali ini contohnya adalah jika kesalahannya tanggal. Tadi Ibu sudah singgung sedikit jika kesalahannya tanggal ya. Caranya sama, tetap kita buka account receivable. Jadi ini kelihatannya sama seperti yang tadi ya kesalahannya. Kemudian sama juga kita tidak melihat sales receipt-nya untuk penjualan tunai. Ya. Kita tidak lihat ini, terus kita buka, klik 2 kali. Nah, di sini di sales penjualan tunai, di invoice penjualan tunai itu sudah ada stempel paid. Kalau sudah ada stempel paid, berarti sebenarnya kita sudah membuat sales receipt-nya.
gitu. Nah, tapi apa apa salahnya? Salahnya adalah biasanya di tanggal. Jadi kita sudah buat sales receipt, tapi tanggal ceknya itu bukan di Desember 2015 gitu, bukan di periode accounting yang kita pakai di soal ini. Nah, cara membetulkannya gimana? Nah, cara membetulkannya ini agak berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya, kalau kita belum membuat sales receipt, kita kan klik P ya. Tapi kalau kita sudah membuat, kita bukan klik P lagi, karena kalau kalian klik P lagi, nanti sales receipt-nya ada 2 kali. Jadi malah salah gitu ya. Nah, caranya adalah kalian klik sales, kemudian sales receipt. Jadi sebenarnya caranya ada 2, ini salah satunya. Kemudian kalian bisa mundurkan sampai kalian ketemu customer receipt yang KN01 gitu ya. Jadi mundurkannya diklik di tanda panah ke kiri, kemudian kalian cari yang form KN01. Nah, kalian lihat di sini tanggal payment date-nya di sini benar, tapi tanggal ceknya salah. Jadi walaupun tanggal transaksinya benar, tapi kalau tanggal ceknya salah, ya kalian tahu kalau tanggal ceknya salah berarti tidak bisa dicairkan uangnya. Nah, jadi ini tidak membentuk jurnal gitu ya. Jurnalnya nanti kalau berdasarkan soal berarti jurnalnya nanti ada di tahun 2020 gitu, padahal soalnya di 2015. Nah, kita benarkan saja ininya, tanggalnya 13 Desember 2015. Kemudian kita klik save and close. Nah, kalau sudah di close lagi, kemudian yang ini juga close langsung, kemudian general ledger-nya di refresh. Nah, kalian lihat di sini sudah ada, di close, trial balance-nya juga di refresh. Nah, sudah benar. Nah, sekarang cara yang kedua gimana? Cara yang kedua adalah tadi membenarkannya, ini sudah benar ya, tapi kalau tadi belum benar, cara yang kedua adalah tetap dilihat ya, dibuka general ledger-nya. Kemudian pada saat kalian mau membuka sales receipt-nya, membukanya di list, kemudian sales, kemudian sales receipt. Nah, payment date-nya kalian hilangkan saja. Kemudian kalian cari yang tanggal 13 Desember atau yang form number KN01. Kemudian kalian buka. Nah, tinggal dibenarkan tanggalnya seperti tadi gitu. Jadi hanya beda cara membuka formnya saja. Nah, kalau misalkan sini ini karena sudah benar ya, jadi kalau misalkan tadi belum benar, dibenarkan di sini kemudian di save and close. Karena ini sudah benar, Ibu klik cancel. Selanjutnya anak-anak, jika transaksi yang salah input berkaitan dengan piutang atau utang yang berhubungan satu sama lain. Misalkan di sini account payable di sini sudah benar ya, tapi misalkan di sini salah gitu ya, di sini salah yang berhubungan dengan cash in bank juga, cash in bank salah, account payable salah. Kalian cara melihatnya sama ya, kalian buka, klik 2 kali, buka general ledger-nya, kemudian kalian cek satu persatu berdasarkan soal ya, cek satu persatu sesuai soal mana yang salah. Nah, jika misalkan kalian ketahui
di sini semuanya sudah ada transaksinya, cuma salah jumlah. Misalkan purchase invoice-nya untuk PT Jaya Tax itu salah jumlah di ini di totalnya ya, totalnya salah jumlah. Nah, berarti membetulkannya kalian tidak membuka di sini ya, kalian tidak bisa membuka di sini. Tapi karena ini misalkan seperti ini ya, Jaya Tax itu sudah ada invoice-nya, kemudian sudah ada pelunasannya. Nah, berarti untuk faktur yang sudah ada pelunasannya tidak bisa langsung diubah di sini. Caranya adalah kalian klik list, kemudian purchase. Nah, jadi kalau salahnya di purchase invoice, kalian harus membetulkannya dari purchase payment dulu. Membetulkannya itu maksudnya adalah purchase paymentnya dibuka, kemudian dihapus dulu, dihapus transaksi pelunasan utangnya. Kemudian kalau misalkan ada returnya juga dihapus juga, baru kalian buka purchase invoice-nya, kemudian pilih transaksinya, kalian betulkan. Jadi misalkan seperti ini, purchase return-nya, jadi payment date filter date-nya dihilangkan saja, kalian pilih misalkan di sini yang salah, misalkan yang ini ya. Misalkan salah yang ini, kalian hapus, klik kanan hapus, atau pilih kemudian delete di sini. Ya, sama. Nanti kalau sudah terhapus, kalian close, kemudian kalian klik list lagi, purchase return kalau misalkan ada returnnya yang berhubungan sama transaksi yang sama ya, Jaya Tax-nya yang transaksinya sama. Kalau returnnya juga sudah dihapus atau kalau tidak ada returnnya, baru masuk ke purchase invoice. Purchase invoice-nya kalian hilangkan juga filter tanggalnya, kemudian dipilih tadi Indotex ya, Jaya Tax tadi ya. Oh ya, di sini karena ini tidak ada karena kita tidak ada yang kita hapus ya tadi. Kalau misalkan ada yang kita hapus, di sini ada invoice yang belum terlunasi gitu. Kalian bisa pilih dibuka, kemudian contoh aja ini dibuka, kemudian kalian benarkan totalnya atau nominalnya yang salah gitu. Nah, kalau sudah di save and close seperti itu. Jadi nak, semua transaksi yang berhubungan dengan pembelian atau penjualan ataupun transaksi apapun itu yang ada berhubungan lebih dari satu transaksi, kalian harus membenarkannya, menghapus atau mengikuti urutannya ya. Jadi kalau salahnya di invoice, berarti kalau sudah ada purchase payment ini dihapus dulu, kalau ada return dihapus dulu, baru di sini bisa dibenarkan. Kalau ini udah dibenarkan, di save and close, kemudian bikin lagi returnnya kalau misalkan ada, terus bikin lagi purchase paymentnya kalau misalkan sudah ada. Kalau misalkan ini belum ada, transaksi yang ini belum ada, yang berhubungan dengan transaksi yang salah itu, berarti kalian langsung aja di purchase invoice-nya langsung dibenarkan. Bisa menggunakan general ledger seperti transaksi membenarkan transaksi yang sebelumnya Ibu sudah sampaikan. Nah, tapi kalau misalkan dia sudah ada hubungannya dengan yang lain, jadi sudah terbentuk transaksi yang lain berdasarkan faktor yang salah, berarti
yang sesudahnya itu kita hapus dulu. Jadi harus berurutan, nggak bisa langsung membenarkan di sini seperti itu. Nah, ini juga berlaku untuk sales. Kalau sales invoice-nya salah tapi sudah ada return dan receipt, berarti receipt dan returnnya kita hapus dulu mulai dari bawah sini kemudian ke atas, baru kita benarkan di sini, di save and close, kemudian kita buat lagi sales returnnya, kita buat lagi sales receipt-nya, seperti itu. Jadi kalau ada kesalahan, kalian harus mengerjakannya banyak ya, jadi harus sesuai urutannya atau kronologisnya, seperti itu. Nah, sedangkan kalau transaksi yang salah berhubungan dengan kas bank, nah kas bank ini biasanya transaksinya berdiri sendiri, tidak berkaitan dengan transaksi selanjutnya gitu. Nah, kalau kas bank itu baik dia payment ataupun deposit itu bisa langsung dihapus karena tidak atau bisa langsung diperbaiki karena tidak berhubungan dengan yang lainnya. Tapi kalau misalkan ada transaksi yang berhubungan juga dengan yang lainnya, berarti yang dihapus itu harus dari tanggal terakhir atau tanggal yang paling tua, baru tanggal yang awal, seperti itu ya. Sales dan purchase juga seperti itu, jadi dihapusnya dari bawah atau dari tanggal yang paling terakhir. Nah, anak-anak, itu beberapa cara untuk membetulkan kesalahan-kesalahan input yang sering terjadi. Mudah-mudahan kalian bisa mempraktekkannya dengan benar di rumah, dan mudah-mudahan ini tipsnya bisa membantu kalian untuk kalian mencek apakah pekerjaan kalian sudah benar dan bisa memperbaikinya masing-masing di rumah. Baik, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.